Penyerang Persebaya Surabaya senilai 4,8 miliar disorot, 7 pertandingan. Jadi penentu. Nama Flavio Silva disorot. Penyerang senilai 4,8 miliar di jendela market pemain itu diisukan akan didepak Persebaya Surabaya. Isu itu mencuat setelah manajemen Persebaya Surabaya mengkonfirmasi sedang mereview tim mereka. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi bahkan menyebut hanya 70% skuad yang akan dipertahankan. Nama-nama pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah akan tetap bertahan. Bagi nama yang lain, evaluasi akan terus dilakukan hingga 7 laga terakhir. Untuk diketahui pula, Flavio Silva menjadi sorotan meski kontraknya baru akan berakhir 31 Mei 2026. Mendatang, pasalnya striker 28 tahun asal Portugal itu tampil kurang memuaskan. Hingga sekarang, Flavio Silva hanya mencetak 6 gol dan 1 assist dari 26 penampilan. Catatan ini jauh dari capaian Flavio Silva saat membela Persik Kediri, berhasil mencetak 23 gol dan 4 assist dari 29 penampilannya. Catatan itu membuat Persebaya kepincut mendatangkan Flavio Silva musim ini. Melihat performa Flavio Silva, belakangan ia juga sering dimainkan tidak di posisi utamanya, striker. Paul Munster kerap memainkannya sebagai penyerang sayap, di mana posisi tersebut. Persebaya memiliki komposisi cukup gemuk, ada Malik Rizaldi, Kasim Botan, Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Alvan Suaib, dan Octavianus Fernando. Lantas bagaimana nasib Flavio Silva ke depannya? Manajemen Persebaya mulai bicara gambaran pelatih musim depan. Bagaimana dengan Paul Munster? Manajemen Persebaya bicara gambaran pelatih untuk musim yang akan datang. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan jika pihaknya ingin pelatih yang tidak kaleng-kaleng, harus mampu memberikan prestasi terbaik untuk Persebaya. Tentu pelatih yang bisa memberikan prestasi lebih baik untuk Persebaya, karena tahun lalu Persebaya berada di peringkat 12. Tentu tahun ini ingin peringkat itu jauh lebih baik, kata Chandra Wahyudi. Pertimbangan itu pula yang membuat manajemen Persebaya tidak mau terburu-buru menentukan nasib Paul Munster di kursi kepelatihan, di mana kontraknya akan habis akhir musim tahun ini. Makanya kami tidak mau tergesa-gesa menentukan posisi pelatih. Kami akan support semaksimal mungkin. 7 pertandingan tersisa, nanti di akhir musim akan putuskan status pelatihnya seperti apa, kata Chandra Wahyudi. Persebaya di tangan Paul Munster memang tampil belum konsisten. Sempat tampil superior awal musim. 16 pertandingan hanya menelan 1 kekalahan. Memasuki paruh musim, performa Persebaya merosot. 6 pertandingan secara beruntun tidak menang, hanya meraih sekali imbang. Saat ini, performa Persebaya mulai naik, 3 laga terakhir tidak terkalahkan, 2 laga menang, 1 laga lainnya imbang. Imbas performa kurang konsisten itu, Persebaya yang sempat beberapa pekan memuncaki klasemen, kini terlempar ke posisi 3 dengan poin 48, selisih 1 poin dengan Dewa United, yang ada di peringkat 2. Terkait evaluasi, apakah itu pemain atau pelatih masih terus berjalan. Termasuk posisi pelatih, juga kami akan melihat sampai bagaimana pencapaiannya maksimalnya di akhir musim nanti, tegas Chandra Wahyudi. Meski belum ada keputusan final soal posisi pelatih kepala untuk musim depan, Chandra menyebut, proses pembicaraan dengan kandidat pelatih musim depan sudah berjalan. Ya tidak bisa kami sampaikan, tapi yang jelas langkah-langkah itu sudah kami pertimbangkan, pungkasnya. Nasib Rahmat Irianto masih teka-teki, akankah bertahan di Persib Bandung atau kembali ke Persebaya?
Kontrak Rahmat Irianto bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Maret 2025. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini sebelumnya digait Persib dari Persebaya Surabaya, dengan status bebas transfer pada awal musim 2022-2023. Sejak bergabung, Rahmat Irianto menjadi andalan tim berjuluk Pangeran Biru. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 74 laga atau 5/143 menit bermain di semua kompetisi sejak musim 2022-2023. Dalam periode tersebut, ia menyumbangkan 2 gol, 7 assist, dan menerima 8 kartu kuning. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membantu Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim 2023-2024. Pada musim 2024-2025, Rahmat tetap menjadi pilar penting Persib, bahkan hingga kompetisi level Asia. Ia mencatatkan 4 laga dengan 1 assist di ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Di Liga 1 2024-2025, ia tampil dalam 12 laga dengan total 94 menit bermain. Fleksibilitasnya di lapangan membuatnya mampu bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kanan. Namun perjalanan musim ini harus terhenti lebih awal akibat cedera parah yang dialaminya. Saat melawan PSBS Biak pada 11 Januari 2025, cedera tersebut membuatnya absen hingga akhir musim. Dengan kontraknya yang segera berakhir, masa depan Rahmat Irianto di Persib Bandung menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan memperpanjang kontraknya atau memilih kembali ke Persebaya Surabaya, klub yang membesarkan namanya? Selama hampir 4 musim membela Persebaya 2017, 2018, 2021, 2022, Rahmat tampil dalam 49 laga dengan total 3.348 menit bermain dan mencatatkan 1 assist. Kontribusinya membuatnya begitu dicintai oleh bonek mania. Jika Persib ingin mempertahankan Rahmat, mereka harus bergerak cepat memberikan tawaran kontrak baru. Pasalnya, Rahmat berpotensi menjadi komoditi panas di bursa transfer awal musim 2025-2026. Persebaya Surabaya pun dikabarkan berpeluang besar untuk memulangkannya. Persebaya Surabaya ungkap alasan perpanjang kontrak Dejan Tumbas. Manajemen Persebaya ungkap alasan memperpanjang kontrak Dejan Tumbas hingga musim depan 2025-2026. Kabar diperpanjangnya kontrak Dejan Tumbas cukup mengejutkan, karena pemain 25 tahun asal Serbia itu baru datang ke Persebaya putaran kedua Liga 1 musim ini bersama Dime Dimov.